Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman kelas 11 di kelas 11 MIPA 5, 6, 7, 8, IPS 1 dan IPS 2. Baik, kali ini melalui video pembelajaran ini kita akan coba sama-sama membahas soal-soal pretest yang sebelumnya telah kalian kerjakan melewati form Google atau Google Form, ya, yang mana merupakan pretest tersebut adalah eh, hanya sekadar Bapak ingin tahu sejauh mana kemampuan prasyarat dan pengetahuan kalian miliki untuk mengikuti materi program linear yang merupakan bab pertama di kelas 11. Ya, isi dari pretest tersebut ada 4 soal dan eh, mem- eh, apa namanya berisikan tentang topik-topik yang pernah kalian pelajari sebelumnya waktu SMP ataupun waktu kelas 10. Ada persamaan garis lurus, kemudian ada menggambar grafik garis lurus, kemudian ada juga menentukan eh, daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan dua variabel, linear dua variabel yang tentunya sangat kita perlukan untuk ketika nanti kita belajar materi program linear eh, di bab pertama ini. Baik, kita langsung saja lihat soal nomor satu. Oke. Di sini diperintahkan kita disuruh memilih di antara persamaan-persamaan berikut mana yang merupakan persamaan garis lurus atau persamaan linear. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, bentuk umum dari persamaan garis lurus itu ada dua. Yang pertama adalah kalau bentuknya yang AX tambah BY tambah C sama dengan nol, atau ada juga yang bentuknya merupakan Y sama dengan eh, MX tambah C atau tambah N. Oke. Nah, bentuk ini sama saja. Nanti yang membedakan adalah ketika kita ingin menentukan gradiennya atau kemiringannya. Kalau yang di sini kita bisa menentukan gradien atau kemiringan dari tinggal ambil aja A per B tapi dinegatifkan jadi negatif A per B-nya. A itu apa? A itu adalah koefisien dari suku yang ada X-nya. Kalau B itu adalah koefisien dari Y, suku yang ada Y-nya. Kalau C ini adalah konstanta. Nah, kalau di sini, kalau yang bentuknya Y sama dengan MX tambah N, gradiennya ya langsung aja M-nya itu kita ambil. Itu. Oke, kita lihat satu persatu dari 1A. Nah, di sini 5X kurang 8Y sama dengan 6. Sebenarnya ini walaupun ini bukan sama dengan 0, tapi sama dengan 6. Tapi ini sama saja seperti persamaan yang bentuknya AX tambah BY tambah C. Jadi kalau nanti kita pindahkan 6-nya dari sebelah kanan sama dengan ke kiri, jadinya negatif 6. Jadi A-nya 5, B-nya negatif 8, C-nya negatif 6 sama dengan 0. Jadi ini merupakan sebuah garis lurus. Kita lihat yang B. Nah, di sini bentuknya adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, kalau ada kata-kata Y sama dengan 3X kuadrat, berarti ini bukan garis lurus, tapi sudah sama-sama kita ketahui ini adalah suatu grafik parabola. Ya, kalau grafik parabola itu bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya itu di sini 3, AX kuadrat tambah BX, B-nya itu min 5, tambah C, C-nya di sini 8. Kemudian yang C ini adalah garis lurus jelas. Bentuknya berupakan Y sama dengan MX tambah N, M-nya 70 atau gradiennya 70, lalu ada ininya N-nya konstantanya adalah negatif 17. Yang satu D, nah ini kalau kalian perhatikan bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Intinya kalau ada X kuadrat itu udah bukan garis lurus saja. Ya. Nah, kalau bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sebuah angka yang bukan negatif, nah ini merupakan suatu persamaan lingkaran. Ya, lingkaran yang pusatnya di titik 0,0. Lalu jari-jari dari lingkaran itu adalah bukan garis lurus. Jari-jari dari lingkaran itu adalah akar dari 64, berarti adalah 8. Oke.
Kemudian yang E kita lihat ini lagi-lagi ini garis lurus dengan gradien 2/3. Oke. Bentuknya yang Y sama dengan. Nah, yang ini juga garis lurus. Nah, walaupun tidak ada Y-nya, nggak masalah. X sama dengan 8. Ya, anggap aja dia bentuknya bentuk persamaan yang seperti ini. Ya, A-nya 1, kan 1X. Tambah BY, B-nya 0. Makanya Y-nya hilang. C-nya kalau kita pindahkan 8 ke kiri jadinya min 8 sama dengan 0. Jadi ini sama aja garis lurus yang persamaannya X kurang 8 sama dengan 0. Kemudian yang 1G. Oke, ini bukan garis lurus. Kenapa? Karena di situ ada suku yang bervariabel X pangkat 3. Lalu ada juga yang pangkat 2, bukan garis lurus. Ini kalau kita nanti gambarkan dalam bentuk grafik, kurang lebih bentuk grafiknya akan seperti ini, ya. Jadi ada naik, turun, naik lagi. Berarti ini bukan garis lurus. Kemudian yang H, X sama dengan Y ini jelas garis lurus. Yang bentuknya itu diagonal dari kiri bawah ke kanan atas dan melewati titik asal 0,0. X sama dengan Y. Oke. Lalu yang 1i, Y sama dengan sin X. Nah, grafik sin kita udah sama-sama pelajari ketika kelas 10 kemarin. Bentuk grafik sin itu adalah bergelombang, sama seperti grafik cos juga. Ya, jadi kurang lebih bentuknya itu ya, kalau dimulai dari 0, dia mulai dari bukit dulu, lembah, bukit, lembah, dan seterusnya ya. Ke kiri juga sama, negatif. Nah, bentuknya begitu. Dengan ketinggian yang sama. Kemudian ini ada grafik Y sama dengan log X. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang di matematika peminatan yang di jurusan IPA, bentuk grafik log itu kurang lebih seperti ini. Dan jelas ini bukan merupakan sebuah garis lurus. Oke, sekian nomor 1 kita sudah bahas. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang merupakan grafik dari garis 3x tambah 7y sama dengan min 21. Oke, kita copy paste dulu. Soal nomor 2. Oke, untuk kita mengetahui suatu grafik dari persamaan garis, ya 3x tambah 7y sama dengan min 21, ada beberapa cara. Di antara yang paling sering kita pergunakan sejak SMP adalah dengan cara menentukan titik potong. Titik potong garis dengan sumbu garis, ya sumbu diagram Kartesius. Berarti ada titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau dengan sumbu X, maka kita ketahui ada nilai Y dari titik potong tersebut adalah sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusikan ke dalam persamaan garis, 3x ditambah 7 kali 0, 0 ya, sama dengan min 21. Maka kita dapatkan 3x sama dengan min 21, x sama dengan min 21 bagi 3. Kita dapat x sama dengan negatif 7. Sehingga koordinat titik potongnya berapa? X, Y. Berarti min 7, 0. Min 7, 0. Yang mana min 7, 0 kalau digambar, kalau kita lihat yang digambar min 7,0 itu ada di sini. Sama di sini. Nah, berarti pilihan jawaban kita mengerucut tinggal 2 antara B sama C. Kemudian satu lagi kita akan tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya akan sama dengan 0. Kita substitusikan 3 kali 0 ditambah 7Y sama dengan min 21. 3 kali 0, 0, 7Y sama dengan min 21. Maka kita dapat Y sama dengan min 21 dibagi 3, dibagi 7 sama dengan
negatif 3. Maka titik potongnya berapa? X, Y 0, min 3. Yang mana? 0, min 3. Oke, yang ini berarti. Ya. Kenapa bukan yang B? Karena kalau yang B ini 3,0 bukan 0, min 3. Berarti jawaban kita adalah C. Oke, kita lanjut dengan pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut adalah gambar grafik garis 5X kurang 2Y sama dengan 30. Titik-titik yang berada di sebelah kiri atau sebelah atas garis adalah titik mana saja? Oke. Nah, ini lumayan tricky cara pengerjaannya. Mari kita lihat sama-sama. Eh, Oke, grafik dari garisnya sudah sama-sama benar. Sudah dikasih juga. Eh, di sini ada titik potong dengan sumbu X di titik 6,0 ya. Kenapa 6,0? Karena kalau si titik potong sumbu X maka Y-nya 0. 5 kali 6 kurang 0 sama dengan 30 benar. Kemudian di titik eh, potong dengan sumbu Y itu X-nya 0. Berarti 0 dikurang 2 Y sama dengan 30, maka Y-nya adalah min 15. Min 2 kali min 15 sama dengan 30. Berarti benar titik potongnya di sini di 0, min 15. Ini 6,0. Nah, maka garis ini akan membagi bidang kartesius kita menjadi dua bagian. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, yang diminta adalah titik-titik yang berada di sebelah kiri garis. Itu yang mana saja? Nah, kita cukup perlu mengetahui kalau titik di sebelah kiri garis berarti nanti persamaan kita apakah menjadi 5X kurang 2Y titik-titik sama dengan 30. Nah, kemungkinannya ada dua, lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita bisa cek, oke, cek titik 0,0 atau titik asal. Ini kita pilih sembarang titik lah ya. Ini cuman kita akan pilih titik yang paling gampang yaitu titik 0,0 ya. Titik asal di sini. Nah, titik 0,0 ini kan berada di sebelah kiri garis, oke. Nah, kalau kita substitusikan ke dalam 5X kurang 2Y, 5 kali 0 dikurang 2 kali 0, itu hasilnya berapa? Hasilnya kan 0 ya. 5 kali 0, 0 dikurang 2 kali 0, 0. 0 itu lebih kecil apa lebih besar dari 30? Nah, jawabannya adalah lebih kecil. Itu. Sehingga semua titik yang ada di sebelah kiri garis itu haruslah titik yang kalau kita substitusikan X dan Y-nya haruslah lebih kecil dari 30. Itu. Nah, sekarang kita coba satu persatu mulai dari angka 6,10. Oke. Cek 6,10. 5 kali X, X-nya 6 dikurang 2 kali 10. Y-nya 10. Jawabannya adalah 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Nah, 10 ini ternyata lebih kecil dari 30. Oke, berarti ada di sebelah kiri garis. Berarti ini adalah X 6,10 adalah jawaban kita. 0,0 kita udah tahu. Lalu kita coba